Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acip Rahmat Sobatika. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan membahas materi kelas 11 bab 7 Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI. A. Tantangan awal kemerdekaan. Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan tidak lain karena masih ada kekuatan rela kalau Indonesia merdeka. Kedua, kedatangan sekutu dan Belanda. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekosongan pemerintah. Logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia bagi sekutu setelah selesai PDII. Yang ketiga, merdeka atau mati. Kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Contohnya, A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. B. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Indonesia. C. Aspek-aspek Surabaya untuk Indonesia. D. Pertempuran Patagan Ambarawa. E. Pertempuran Medan Area. F. Bandung Lautan Api. G. Berita proklamasi di Sulawesi. H. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. B. Antara perang dan diplomasi. 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Di antaranya A. Perundingan awal di Jakarta. B. Perundingan Hughe-Value. C. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati. D. Konferensi Malino. 2. Agresi militer 1. A. Pembentukan pemerintah federal sementara, dengan kata lain pemerintah darurat secara bersama. B. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. C. Dewan Urusan Luar Negeri. D. Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama. 3. Peran Komisi Tiga Negara. Atas usul Amerika Serikat, DKPBB membentuk Komisi Tiga Negara KTN yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville, serangan Belanda. Pada agresi militer 2 dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DKPBB di Indonesia. 4. Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin, dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. A. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterima garis demokrasi von Moll. B. Dasar-dasar politik Renville. Kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. C. 6 pasal tambahan dari KTN, kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. 5. Agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Agresi militer 2 itu telah menimbulkan bencana militer dan politik, baik bagi Belanda maupun Indonesia. Walaupun Belanda tampak memperoleh kemenangan dengan mudah, tetapi sebenarnya membayar cukup mahal. Serangan Belanda ini telah menuai kritik dari berbagai negara. 6. Peran PDRI, penjaga eksistensi Republik Indonesia. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 2, Presiden Soekarno telah membuat mandat kepada Syarifuddin Perawi Negara yang ketika itu berada di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintah darurat. 7.
tetap memimpin gerilya. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal, masuk hutan, naik gunung, turun jurang, harus memimpin pasukan, memberi motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 6 sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam. Serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. 9. Persetujuan Royen. Serangan umum 1 Maret 1949 dilancarkan oleh para pejuang Indonesia. Telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. Republik Indonesia dan Tentara Negara Indonesia masih tetap ada, namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DK PBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet. 10. Yogya kembali. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya Tentara Negara Indonesia ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. 11. Konferensi Inter-Indonesia. Hasil konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain: A. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme. B. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. C. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari Republik Indonesia maupun Belanda. D. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional dan Presiden RIS adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang. Dan E. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. 12. Konferensi Meja Bundar KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseven dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chris Clay. Tujuan diadakan KMB adalah untuk 1. Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. 2. Mencapai kesepakatan antara para peserta. 13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 58 Jakarta. 14. Pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. 15. Kembali ke negara kesatuan. Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas kalangan rakyat terutama negara-negara bagian di luar Republik Indonesia. Sejumlah 15 negara bagian atau daerah yang merupakan ciptaan Belanda terasa berbau kolonial. C. Nilai-nilai kejuangan masa revolusi. 1. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting dalam setiap perjuangan. 2. Rela berkorban dan tanpa pamrih.
Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi perjuangan kemerdekaan. 3. Cinta pada tanah air. Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi pejuang untuk berjuang di medan perang. 4. Saling pengertian dan harga menghargai. Di dalam perjuangan pencapaian dan mempertahankan kemerdekaan, diperlukan saling pengertian dan sikap saling menghargai di antara para pejuang. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.